Daftar isi. Pengelolaan aset desa 1. Tahapan pengelolaan aset desa 1. Perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan aset desa 1. Pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindah tanganan aset desa 2. Penatausahaan dan penilaian aset desa 5. Pelaporan 7. Pengawasan dan pengendalian 8. Kodifikasi aset desa 8. Penulisan kodifikasi aset desa 8. Satuan jenis barang 16. Aplikasi Sipades 17. Pengantar aplikasi Sipades 17. Pengenalan aplikasi Sipades 18. Pengelolaan Aset Desa. Tahapan pengelolaan aset desa. Perencanaan, penggadaan, penggunaan, dan pemanfaatan aset desa. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJM Desa, untuk kebutuhan 6 tahun. Sedangkan perencanaan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa, RKP Desa, dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Tahapan selanjutnya setelah perencanaan adalah pengadaan aset desa. Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan aset desa sebagaimana ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kepala Desa. Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk pemanfaatan aset desa berupa 1. Sewa, B. Pinjam pakai, C. Kerjasama pemanfaatan, dan D. Bangun guna serah atau bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa berupa sewa tidak mengubah status kepemilikan aset desa. Jangka waktu sewa aset desa paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat A. Para pihak yang terikat dalam perjanjian, B. Objek perjanjian sewa, C. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu, D. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, E. Hak dan kewajiban para pihak, F. Keadaan di luar kemampuan para pihak, force majeure, dan G. Persyaratan lain yang dianggap perlu. Selain disewakan, aset desa dapat juga dimanfaatkan dalam skema kerjasama. Kerjasama pemanfaatan berupa tanah dan atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa dan meningkatkan pendapatan desa. Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dengan ketentuan A. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut. B. Pihak lain yang dimaksud dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahan aset desa. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. Biaya pengamanan aset desa dibebankan pada APB desa. Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Pengamanan aset desa meliputi Administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf C dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan, dan
Pangamanan hukuman para lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan. Secara umum, pemeliharaan aset desa adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa, barang selalu dalam keadaan terawat, dapat menjalankan fungsinya dengan biak dan menjamin kondisi barang selalu dalam keadaan baik dalam rangka pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaku pemeliharaan aset atau barang milik desa adalah kepala desa perangkat desa, yang mana wajib melakukan pemeliharaan untuk menjaga agar aset tetap terawat dan dalam kondisi berfungsi dengan baik sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna. Barakat proses pemeliharaan secara garis besar. Gambar 1 proses pemeliharaan. Dalam kondisi tertentu, aset desa harus dihapuskan dari catatan dan laporan kekayaan desa. Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus, meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain, A. Beralih kepemilikan, B. Pemusnahan, atau C. Sebab lain. Hanya aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan, atau tidak memiliki nilai ekonomis yang boleh dimusnahkan, antara lain meja, kursi, dan komputer. Penghapusan aset desa yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan bupati, wali kota. Penghapusan aset desa selain aset desa yang bersifat strategis tidak perlu mendapat persetujuan bupati, wali kota. Cukup terlebih dahulu dibuat berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pada prinsipnya, aset desa dapat dipindah-tangankan. Pemindah-tanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa. Bentuk pemindah-tanganan aset desa dapat meliputi A. Tukar-menukar, B. Penjualan, dan C. Penyertaan modal pemerintah desa. Penyertaan modal Pemdes yang sangat mungkin dilakukan adalah penyertaan modal Pemdes kepada badan usaha milik desa, BUMDes. Namun, jika misalnya Pemdes memutuskan untuk melakukan penyertaan modal selain kepada BUMDes juga dimungkinkan dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam peraturan desa. Apakah aset desa boleh dijual? Jawabannya, boleh. Aset desa dapat dijual apabila 1. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh pemerintahan desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing. 3. Penjualan aset dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan atau lelang. 4. Penjualan langsung antara lain terhadap aset berupa meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak. 5. Penjualan melalui lelang antara lain terhadap aset berupa kendaraan bermotor, peralatan mesin. Khusus untuk kasus penjualan, atau lebih tepatnya pertukaran, aset desa berupa tanah terdapat ketentuan dan mekanisme yang lebih pruden. Tukar-menukar tanah milik desa dilakukan dengan tahapan, A. Kepala desa menyampaikan surat kepada bupati, wali kota terkait hasil musyawarah desa tentang tukar-menukar tanah milik desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat. B. Kepala desa menyampaikan permohonan izin kepada bupati, wali kota, untuk selanjutnya bupati, wali kota meneruskan permohonan izin kepada gubernur. Penatazahan dan penilaian aset desa. Kebijakan tentang pengelolaan aset desa sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, di mana dalam pasal 28 ayat 2, menyatakan perlu disusun pedoman umum kodifikasi aset desa, agar penatausahaan aset desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan kekayaan milik desa dapat terwujud dengan tertib, efektif dan optimal sesuai prinsip-prinsip pengelolaan aset pada umumnya. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab diantaranya menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa dan menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodifikasi.
Kodifikasi tersebut diatur dalam Pedoman Umum mengenai Kodifikasi Aset Desa. Buku Inventaris AST DESA Pemerintah DESA. Tahan. Code Lokasi Desa. No. Jenis Barang. Code Barang. Identitas Barang. Asal Usul Barang. Tanggal. Perolehan/pembilihan. Ket. APB Desa. Perolehan Lane YG. Sa. Aset/kekayaan. Asli Desa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Menjatawi, Sekretaris DESA. Selaku Pembanta Pengelola Barang Milik Desa. Desa, Tanggal. Petugas/Pengurusi Barang Milik DESA. Petunjuk Penjian. Kode lokasi desa diisi dengan urutan desa pada provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Kolom 1. Diisi dengan nomor urut. Kolom 2. Diisi dengan jenis barang. Kolom 3. Diisi dengan nomor kode barang. Kolom 4. Diisi dengan merek, type, ukuran, dan sebagainya. Kolom 5. Diisi dengan asal-usul barang berdasarkan sumber dari APB desa. Kolom 6. Diisi dengan asal-usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah. Kolom 7. Diisi dengan asal-usul barang berdasarkan sumber dari aset kekayaan asli desa. Kolom 8. Diisi dengan tanggal perolehan pembelian barang. Kolom 9. Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting. Gambar 2 Buku Inventaris Aset Desa. Setila Disai Selarunya Makapada. Kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tanda tangan petugas, pengurus barang milik desa. Kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola barang milik desa. Pemerintah daerah kabupaten, kota bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa. Sedangkan kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan. Penilaian aset desa tersebut dilakukan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik. Per definisi, penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data, fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. Pelaporan. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh dari beban anggaran pendapatan belanja desa, APBDes, atau perolehan hak lainnya yang sah. Secara sederhana, laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan mulai dari berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban. Laporan aset desa yaitu penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa. Pengawasan dan Pengendalian. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan aset desa dilakukan secara bertingkat mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten, kota melalui camat. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa.
Bupati Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati Wali Kota dapat melimpahkan kepada camat. Kodifikasi Aset Desa. Penulisan Kodifikasi Aset Desa. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 28 Ayat 2, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyusun Pedoman Umum Kodifikasi Aset Desa. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan. Pedoman Umum Kodifikasi Aset Desa disusun dengan harapan dapat terciptanya kesamaan persepsi di lingkungan pemerintahan desa mengenai pentingnya pengelolaan aset desa yang sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya kejelasan mengenai penggolongan dan kodifikasi aset desa secara nasional yang menjadi acuan bagi pemerintahan desa dalam penatausahaan aset desa yang baku, seragam dan terpadu guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan aset desa yang lebih efektif dan efisien. Salah satu bagian terpenting dari penatausahaan adalah inventarisasi barang di mana diperlukan adanya kode barang, sehingga perlu diatur dalam Pedoman Umum Kodifikasi Aset Desa mengenai kode barang berdasarkan kewenangan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan dan sangat dimungkinkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa. Hal lain yang diatur juga dalam pedoman ini adalah kode lokasi barang yang merupakan identitas status kepemilikan barang dan kode register merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang diletakkan atau diberi label, stiker pada barang yang bersangkutan sehingga memudahkan untuk diketahui keberadaan barang tersebut. Pedoman Umum Kodifikasi Aset Desa dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan aset desa di lingkungan pemerintahan desa, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, seragam, serta terpadu. Pedoman Umum Kodifikasi Aset Desa bertujuan terciptanya kesamaan persepsi di lingkungan pemerintahan desa mengenai pentingnya pengelolaan aset desa yang sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adanya kejelasan mengenai penggolongan dan kodifikasi aset desa secara nasional yang menjadi acuan bagi pemerintahan desa dalam penatausahaan aset desa yang baku, seragam dan terpadu guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan aset desa. Kodifikasi adalah pemberian nama atau kode barang pada setiap barang inventaris milik pemerintah desa yang dinyatakan dalam bentuk angka, numerik, sebagai suatu entitas dengan tujuan adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna. Kodifikasi Aset Desa terdiri dari Kode Barang. Kode barang terdiri dari 10 angka garis miring digit yang terbagi dalam 5 level dengan susunan sebagai berikut. Gambar 3 Kode Barang. Penjelasan. Level pertama terdiri dari satu angka digit yang menunjukkan kode golongan barang. Lihat lampiran tabel 1, yaitu kode 1 untuk golongan persediaan, kode 2 untuk golongan tanah, kode 3 untuk golongan peralatan dan mesin, kode 4 untuk golongan gedung dan bangunan, kode 5 untuk golongan jalan, irigasi, dan jaringan, kode 6 untuk golongan aset tetap lainnya. Kode 7 untuk golongan konstruksi dalam pengerjaan. Kode 8 untuk golongan aset tak berwujud. Level kedua terdiri dari 2 angka digit yang menunjukkan kode bidang barang. Lihat lampiran tabel 2, yaitu golongan persediaan dirinci ke dalam bidang barang yang terdiri dari kode 01 untuk bidang barang pakai habis. Kode 02 untuk bidang barang tak habis pakai. Kode 03 untuk bidang barang bekas pakai. Kode 04 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru. Golongan tanah dirinci ke dalam bidang barang yang terdiri dari kode 01 untuk bidang tanah. Kode 02 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru. Golongan peralatan dan mesin dirinci ke dalam bidang barang yaitu kode 01 untuk bidang alat besar. Kode 02 untuk bidang alat angkutan. Kode 03 untuk bidang alat bengkel dan alat ukur.
Kode 04 untuk bidang alat pertanian. Kode 05 untuk bidang alat kantor dan rumah tangga. Kode 06 untuk bidang studio, komunikasi dan pemancar. Kode 07 untuk bidang komputer. Kode 08 untuk bidang alat pengeboran. Kode 09 untuk bidang alat produksi, pengolahan, dan pemurnian. Kode 10 untuk bidang peralatan olahraga. Kode 11 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru. Golongan gedung dan bangunan dirinci ke dalam bidang barang terdiri dari Kode 01 untuk bidang bangunan gedung. Kode 02 untuk bidang monumen. Kode 03 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru. Golongan jalan, irigasi, dan jaringan dirinci ke dalam bidang barang terdiri dari Kode 01 untuk bidang jalan dan jembatan. Kode 02 untuk bidang bangunan air. Kode 03 untuk bidang instalasi. Kode 04 untuk bidang jaringan. Kode 05 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru. Golongan aset tetap lainnya dirinci ke dalam bidang barang terdiri dari Kode 01 untuk bidang bahan perpustakaan. Kode 02 untuk bidang barang bercorak kesenian, kebudayaan, olahraga. Kode 03 untuk bidang hewan. Kode 04 untuk bidang ikan. Kode 05 untuk bidang tanaman. Kode 06 untuk bidang aset tetap dalam renovasi. Kode 07 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru. Golongan konstruksi dalam pengerjaan dirinci ke dalam bidang barang yang terdiri dari Kode 01 untuk bidang konstruksi dalam pengerjaan. Kode 02 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru. Golongan aset tak berwujud dirinci ke dalam bidang barang yaitu Kode 01 untuk bidang aset tak berwujud. Kode 02 untuk bidang aset tak berwujud dalam pengerjaan. Kode 03 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru. Level ketiga terdiri dari dua angka, digit yang menunjukkan kode kelompok barang, dengan perincian sebagaimana dalam lampiran tabel, 3. Level keempat terdiri dari dua angka, digit yang menunjukkan kode subkelompok, dengan perincian sebagaimana dalam lampiran tabel, 4. Level kelima terdiri dari 3 angka garis miring digit yang menunjukkan kode sub-sub kelompok dengan perincian, sebagaimana dalam lampiran tabel, 5. Kode lokasi barang. Kode lokasi barang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang. Untuk menentukan kode lokasi barang milik desa maka kode yang digunakan adalah kode desa yang terdiri dari 10 angka digit dengan susunan sebagai berikut. Gambar 4 Kode lokasi barang. Kode lokasi barang menggunakan kode desa yang berlaku sesuai dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dalam contoh kode lokasi barang, Desa Teluk Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 05. Kabupaten Alor. 01. Kecamatan Teluk Mutiara. 2. Desa. 018. Nomor Urut Desa di Kecamatan Teluk Mutiara. Gambar 5 Kanto Kode lokasi barang. Code Register. Kode register merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang dilekatkan pada barang yang bersangkutan. Kode register adalah kombinasi angka terdiri dari 10 angka digit kode lokasi ditambah 1 digit kode belanja bidang sesuai kewenangan desa dan ditambah 4 angka digit tahun perolehan barang serta 7 angka digit kode barang ditambah 6 angka digit nomor urut pendaftaran dengan susunan sebagai berikut. Gambar 6 Code Register barang.
Kode belanja bidang adalah 4. Jenis belanja sesuai dengan kewenangan desa yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa dan bidang pembinaan masyarakat. Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut yang diberikan pada setiap jenis barang, subkelompok barang, yang diperoleh setiap tahun berdasarkan masing-masing belanja bidang yang dimulai dari 000001 dan seterusnya hingga 999.999. Kanto Belanja Modal. Pada tahun 2016 Desa Teluk Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa melakukan pembelian 2 buah komputer notebook dengan nomor pencatatan terakhir untuk notebook adalah 00001 dan 00002. Selanjutnya kuasa pengguna barang dapat memberikan kode register atau label stiker pada notebook tersebut sebagai berikut. Gambar 7 Kanto Buku Inventaris Aset Desa. Gambar 8 Kanto Penulisan Code Register. Satuan Jenis Barang. Semua jenis barang harus dinyatakan dalam bentuk satuan yang dipergunakan dalam rangka pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa. Satuan yang dipergunakan adalah satuan-satuan nasional dan internasional yang lazim berlaku di Indonesia untuk menyatakan kuantitas barang yang dimiliki, antara lain. Table 1 Satuan Jenis Barang. A. Satuan Berat. kg dan ton. B. Satuan ISI. L. Liter, GL, gallon, dan M3, meter cubic. C. Satuan Panjang. M. Meter, dan km, kilometer. D. Satuan Luas. H. Hector, dan M2, meter persegi. E. Satuan Jumlah. Buah, Batang, Botol, Dus, Zak, Eker, Stel, Rim, Unit. Pukuk, Set, Lember, Box, Pong, Roll, Luzen/Gross, Exemplar. Pengunan Labelisasi Aset Desa. Aset desa yang telah diberikan kode registrasi harus dicantumkan pada setiap jenis barang dengan diberi labelisasi pada bagian luar yang mudah dilihat dan mengenai bentuk dan ukuran serta gambar atau simbol disesuaikan dengan kearifan lokal desa. Penggunaan labelisasi aset desa dikecualikan bagi golongan barang, persediaan, dalam konstruksi pengerjaan, aset tak berwujud dan atau yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Gambar 9 Code Barang pada Aplikasi SIPAIDS. Aplikasi SIPAIDS. Pengantar Aplikasi SIPAIDS. SIPADES 2.0 merupakan alat bantu bagi pengelola, pengurus barang milik desa guna pengadministrasian dan inventarisasi aset desa sesuai amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai dengan tupoksi KAUR Umum dan TU dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015. SIPADES 2.0 dibangun dan dikembangkan menggunakan teknologi berbasis web, sehingga data dan informasi terkait aset desa dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Untuk dapat menggunakan aplikasi SIPADES 2.0 diperlukan beberapa hal guna menunjang berjalan aplikasi, antara lain. Perangkat Keras. Sistem operasi minimal, Windows 7, Windows 10 direkomendasikan. Memory/RAM minimal 4GB DDR3. Layer/monitor minimal 13, 3-inch. Akses internet melalui konektivitas Wi-Fi atau paket data GPRS atau LAN Jack. Aplikasi browser seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Pengguna. Pemerintah Pusat. Tugas dan fungsi pengadministrasian dan inventarisasi aset desa dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, bertindak sebagai admin pusat. Pemerintah Provinsi. Pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat memiliki peran penting untuk membina pemerintahan di wilayahnya dan menjadi admin provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah kabupaten, kota selaku admin kabupaten, kota membina, pengendalian dan pengawasan pengadministrasian dan inventarisasi aset desa di wilayah dengan menugaskan pejabat, staf sebagai admin kabupaten, kota.
Pemerintah kabupaten kota dapat mendelegasikan kepada camat dengan mengangkat pejabat staf sebagai supervisor. Pemerintah Desa. Pemerintah desa sebagai pelaku utama pengadministrasian dan inventarisasi aset desa, dalam hal ini menjadi tugas dan fungsi dari kepala urusan tata usaha dan umum menjadi operator Sipades atau dapat dibantu oleh unsur staf desa. Persiaraten Kalen Peserta Bimbingan Teknis. Dapat Mango Parasikan Computer Dengan Baik. Memahami Penjalolan Aset Desa dan Memahami Tugasnya Dalam Penjalolan Aset Desa. Ruang Kilas Memiliki Jaringan Internet Yang Dapat Diakses Peserta. Jumlah Peserta Dalam Kilas Maksimal 50 Orang. Modul bimbingan teknis dan file pendukung lainnya, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, Perbub Wal, biodata perangkat desa, staf BPD dan lainnya, foto barang. Pengenalan aplikasi Sipades. Akses Sipades Latihan. Untuk kepentingan pembelajaran admin maupun operator, Ditjen Bina Pemdes telah menyiapkan satu aplikasi khusus untuk berlatih. Buka aplikasi browser pada laptop/computer. Gambar 10 aplikasi browser pada laptop/computer. Pada address bar browser, Google Chrome, ketikkan alaman https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Gambar 11 tampilan address bar browser, Google Chrome. Scroll ke bawah untuk melakukan explore pada aplikasi Sipades 2.0, tampilan akan tampak seperti di bawah ini. Gambar 12 alamat aplikasi Sipades 2.0. Klik link. Sipades Latihan, https://sipads-latihan.kemendiagri.go.id. Sehingga tampil halaman website seperti tampak di bawah. Gambar 13 Latihan aplikasi Sipades 2.0. Klik tombol login, berwarna biru. Masukkan nama pengguna dan kata kunci yang telah diperoleh untuk masing-masing pengguna. Setelah masuk dalam aplikasi siap untuk berlatih. Gambar 14 tampilan latihan aplikasi Sipades 2.0. Pengenalan menu. Menu file. Menu perangkat dan pengguna. Perangkat dan pengguna digunakan untuk mendaftarkan seluruh perangkat desa dan unsur staf desa, BPD dan pengguna aset desa dalam rangka mendukung pemerintahan desa. Gambar 15 menu perangkat dan pengguna Sipades 2.0. Menu master. Menu daftar barang. Menu daftar barang berisi panduan untuk pemberian kodifikasi aset desa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Kodifikasi Aset Desa. Menu RPJM Desa. RPJM Desa, sebagai dokumen dasar pelaksanaan pembangunan desa. Menu RKP Desa. RKP Desa, penjabaran RPJM Desa untuk rencana tahunan pembangunan desa. Menu APB Desa. APB Desa, sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan belanja desa. Menu Perbub/Wal. Perbub/Wal, sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan aset di desa. Daftar SK Kepala Desa. Berisi keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan pengelolaan aset di desa. Setting pengguna. Setting pengguna, sebagai fasilitas perubahan nama pengguna dan kata kunci bagi pengguna Sipades. Perihal Pembuat. Perihal Pembuat, penjelasan singkat aplikasi Sipades 2.0. Menu Manajemen Aset. Gambar 16 Menu Manajemen Aset Sipades 2.0. Perencanaan. Perencanaan, tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian rencana kebutuhan barang milik desa. Pengadaan. Pengadaan, kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Penatasahan. Penatausahaan, rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Register barang.
Register barang merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang dilekatkan pada barang yang bersangkutan. Kondisi barang. Kondisi barang, keadaan yang ada pada barang yang terbagi dalam tiga, iaitu baik, rusak ringan dan rusak berat. Kapitalisasi barang. Kapitalisasi barang, penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan, atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengamanan. Pengamanan, proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. Penggunaan. Penggunaan, kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemanfaatan. Pemanfaatan, pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Penilaian. Penilaian, suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. Penghapusan. Penghapusan, kegiatan menghapus, meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan, atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Menu laporan. Laporan, penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa. Gambar 17 Menu laporan aset SIPAIDS 2.0. Menu dokumen. Dokumen, kumpulan berkas yang menjadi acuan dalam rangkaian atau kegiatan pengelolaan aset desa. Gambar 18 Menu dokumen aset SIPAIDS 2.0. Hasil bumi dan laut kita, harapan semua insan. Desa-desa di Indonesia, itulah surga dunia. Desa